Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Selamat datang di Cerita Dongeng. Yuk kita bercerita tentang dongeng. 7 anak laki-laki. Cerita rakyat dari Aceh. Dahulu kala, di Aceh, hiduplah sepasang suami istri bersama 7 anaknya. Mereka hidup di sebuah perkampungan di pinggir hutan. Keluarga tersebut hidup dengan rukun, tentram, dan bahagia. Mereka menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani sayur di kebun. Setiap hari, mereka tidak pernah kekurangan makanan dari sawah, ladang yang selalu mereka garap. Suatu ketika, daerah tempat tinggal mereka mengalami kemarau yang panjang. Tanah yang biasa mereka garap tiba-tiba menjadi kering. Hal itu membuat tanah tidak bisa ditanami sayur-sayuran. Sepasang suami istri itu pun menjadi khawatir. Apalagi mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap 7 anak yang masih kecil. Suami istri tersebut akhirnya membicarakan untuk menentukan nasibnya ke depan. Karena bagaimanapun mereka tidak bisa memberikan makan kepada semua anaknya dengan kondisi seperti ini. Suami istri itu pun berniat untuk meninggalkan ke-7 anak mereka di hutan. Namun, ketika sedang berbicara, anak ketiga mereka diam-diam mendengarkan rencana tersebut. Keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengajak ke-7 anaknya untuk mencari kayu bakar di hutan. Ke-7 anak tersebut mulanya tidak curiga sama sekali kepada orang tuanya. Tapi berbeda dengan si anak ketiga, karena dia telah mendengar pembicaraan orang tuanya. Setelah lama mencari kayu bakar, sepasang suami istri tersebut memerintahkan semuanya untuk beristirahat. Sepasang suami istri tersebut kemudian berniat untuk mencari sumber air untuk minum. Kemudian mereka berdua pamit kepada ke-7 anaknya untuk segera mencari sumber air. Setelah sekian lama, si orang tua dari ke-7 anak laki-laki tersebut tidak juga kembali kepada mereka. Si anak sulung kemudian memerintahkan adiknya yang nomor 2 untuk segera mencari orang tua mereka. Namun hal itu dicegah oleh si anak ketiga, karena anak ketiga telah mengetahui bahwa mereka memang sengaja dibuang ke hutan. Mengetahui hal itu, si anak sulung kemudian menggantikan peran orang tuanya untuk bertanggung jawab kepada seluruh adik-adiknya. Mereka kemudian berjalan di dalam hutan hingga hari mulai gelap. Setelah lama berjalan, mereka kemudian menemukan pohon besar yang rindang. Si anak sulung kemudian meminta adik-adiknya untuk berteduh di bawah pohon itu. Selain itu, si anak sulung kemudian memanjat ke atas pohon untuk mencari kepulan asap yang mungkin saja bisa membantu mereka. Si anak sulung menemukan kepulan asap ternyata. Setelah itu, mereka kemudian bergegas menuju sumber asap tersebut. Setelah tiba, mereka kemudian terkejut bahwa sumber kepulan asap tersebut ternyata berasal dari rumah raksasa yang ada di tengah hutan. Dari rumah itu, seorang raksasa keluar dan menemukan 7 anak kecil di depan rumahnya. Si raksasa tersebut lalu menanyakan, kenapa mereka bisa ada di depan rumahnya? Si anak sulung lalu menjelaskan bahwa mereka telah ditinggalkan oleh orang tuanya di dalam hutan. Mengetahui hal tersebut, si raksasa ternyata merasa kasihan. Kemudian raksasa itu persilahkan ke-7 anak laki-laki itu untuk masuk ke dalam rumahnya.
Si raksasa itu kemudian menyuguhkan makanan untuk mereka. Setelah kenyang, ketujuh anak tersebut kemudian pergi. Si raksasa tidak lupa membekali mereka makanan dan berbagai perhiasan dan peralatan yang sangat mahal. Ketujuh anak laki-laki tersebut kemudian pergi dan berjalan hingga mereka berada di tepi pantai. Tak lama kemudian, datanglah kapal yang lewat di tepi pantai tersebut. Ketujuh anak laki-laki itu akhirnya ikut ke kapal tersebut. Mereka mengendarai kapal cukup lama. Meskipun mereka semua takut, tapi tetap membulatkan tekad untuk harus pergi dari hutan itu. Nah, setelah beberapa lama, mereka pun sampai ke pulau seberang. Sesampainya di pulau seberang, mereka kemudian menjual perhiasan yang diberi oleh raksasa. Hasil dari penjualan tersebut dibagi dan diolah menjadi rumah, tempat tinggal, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, ketujuh anak laki-laki tersebut sudah beranjak dewasa. Kini mereka sudah punya rumah masing-masing yang berdekatan. Mereka telah hidup mandiri dan hidup makmur, menjadi orang yang sukses dan tidak kekurangan. Tiba-tiba si anak bungsu berbicara kepada kakak-kakaknya bahwa ia sangat rindu dengan ibu dan ayahnya. Ternyata mereka semua juga merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka bertujuh kini sepakat untuk mencari orang tua mereka yang telah lama berpisah. Setelah lama mencari, akhirnya mereka bertujuh berhasil menemukan orang tuanya yang ternyata masih hidup di hutan. Si orang tua ketujuh laki-laki tersebut sudah sangat tua renta dan hidup dalam kemiskinan. Si orang tua akhirnya meminta maaf kepada seluruh anak-anaknya yang telah tumbuh dengan sukses. Orang tuanya merasa menyesal karena telah meninggalkan mereka ke dalam hutan. Namun, anak-anak mereka tentu saja bisa memaafkannya. Semua anak-anak itu sangat merindukan orang tuanya tanpa menyimpan dendam. Setelah itu, mereka bertujuh membawa orang tuanya ke pulau seberang untuk tinggal bersama dan menghabiskan hidup bersama dengan bahagia dan sangat berkecukupan. Nah, itulah tadi cerita tentang 7 anak laki-laki. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini yaitu tentang keutamaan sifat mandiri. Sifat ini ditunjukkan oleh sikap dan perilaku ketujuh anak laki-laki yang senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah. Selain itu, kita juga harus punya sifat pandai untuk membalas budi. Hal ini ditunjukkan oleh sikap ketujuh anak laki-laki yang tidak berputus asa untuk mencari orang tua yang telah melahirkan mereka. Nah, itulah tadi cerita yang sangat menarik dan bisa kita ambil untuk pesan moralnya. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar kita bisa bercerita kembali dengan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.